Sebenarnya sepeda fiksi itu bisa pasang rem, bisa. Apalagi kita ngomongin sepeda fiksi yang dibikin dari pabrik itu untuk road use, bukan yang specifically track bike yang dipakai di velodrome. Cuman yang dipertanyain sekarang itu bukan fiksi bisa pasang rem atau enggak. Lu mau pasang rem atau enggak? Itu. Apa ya? Dunia fiksi itu menurut gua pribadi agak beda sama mountain bike atau road bike yang ya mereka didesain udah pasti harus pakai rem ya kan, karena mereka free wheel gitu. Kalau berhenti goes dia tetap jalan gitu kan, nggak kayak fiksi. Dia kan fix. Ya, kata fix itu kan dia bener fix gear ya. Fix gear itu ya gear belakang lu ngunci itu ke hub belakang. Ngunci itu maksudnya ya paten gitu, paten nggak paten karena dilas ya, tapi dia kekunci gitu. Jadi gearnya itu nggak punya mekanisme kayak free wheel atau free hub ya kan. Jadi dia ngunci itu di ke hubnya. Nah, jadi orang beranggapan bahwa oh ini sepeda nggak perlu pasang rem, karena kalau mau ngerem itu tinggal back pedaling atau nahan pedal ke belakang. Lu bisa juga nge-skid atau jump skid dan teknik-teknik lain ya kan, atau bisa foot brake. Jadi mereka pikir oh aman lah nggak usah pasang rem gitu. Ya sebenarnya kalau lu goes di tempat yang remote ya kan, remote place itu maksudnya terkendali lah gitu, aman gitu kan, ya kayak jalan perkotaan, atau kalaupun lu long ride lu tetap di jalan perkotaan gitu kan, yang terkontrol aman, ya boleh-boleh aja. Cuman kalau misalkan lu pakai itu ke tempat yang bisa dibilang lu adventure gitu kan, mau belusukan ya kan, lu mau menelusuri tempat-tempat yang belum pernah tersusuri gitu kan, yang dimana ya kalau lu tetap maksa buat brakeless sih menurut gua either lu punya dead wish atau ya lu pede mampus gitu. Cuman kalau misalkan lu nggak punya dua hal ini ya kata gua sih demi aman ya, dan demi tidak jadi masuk ke berita yang bakal dibaca banyak orang dan punya banyak persepsi ya pasang rem gitu. Sebenarnya gue ngerti kenapa banyak bocah-bocah tuh yang ya, gue juga pribadi deh gitu, gue juga pribadi kan gue pernah bocah ya, semua orang pernah punya fase bocah ya. Kita tuh dari awal kenal fiksi, entah karena lu ngikutin berita atlet ya kan dari olahraga, atau lu ngikutin kulturnya, atau karena lu habis nonton Premium Rush. One of the movies that make everyone wanna ride a fixed gear bike, Premium Rush. Kalau belum nonton, kalau nggak salah di YouTube ada. Atau karena ini. Dari sini. Ini mungkin some people ada nonton. Gua termasuk yang nonton dan gua termasuk yang suka dokumenter ini. Tapi mungkin masih banyak bocah-bocah fiksi yang nggak tahu soal dokumenter ini. Ini bagus sebenarnya teman-teman, ini bagus, jadi gue saranin lu nonton ya. Yang dimana ngasih persepsi bahwa oh sepeda fiksi itu nggak usah pasang rem, ya brakeless aja gitu. Kulturnya kan emang begitu, jadi kalau pasang rem tuh aib. And that brake's gonna get you killed. You should get rid of that. The worst shit that ever happened to me happened when I had a brake. Brakes are death. Pasang rem tuh aduh gengsi banget, gue nggak mau pasang rem gitu. Walaupun gue nih nggak bisa mengendalikan sepeda ini, gue masih pemula, udah nggak usah pasang rem, gue berani, gue yakin, gue pede, gue pasti bisa, dan gue nggak bakal kenapa-napa. Ya, oke. Itu pun juga otak gue dulu gitu kan, yang dimana alhamdulillah sih gue belum pernah kena musibah, ya, belum pernah, dan jangan sampai sih ya. Cuman dulu itu pada akhirnya gue sempat masang rem juga gitu di sepeda fiksi gue pasang rem. Karena gue nggak nyaman, dan juga karena gue ngeliat teman gue ada yang dia kenceng ya kan, terus pede banget di jalan karena dia pasang rem, dia pakai brake lever yang buat drop bar ya kan, terus pasang rem depan belakang, dia nyalip segala macem ya kan, itu enak banget. Kenapa? Karena ada rem gitu, jadi dia aman kalau misalkan amit-amit ada yang rem dadak atau situasi yang tidak bisa terkendali namanya di jalan ya kan, everything is possible to happen ya, walaupun kita udah jaga aman gitu kan, jaga jarak dan segala macam, tapi orang sekitar kan belum tentu ya. Nah jadi gara-gara itu ya gue akhirnya pasang rem gitu, dan fase dimana gue pasang copot karena masih nyari nyamannya aja gitu, bukan nyari aman, nyari nyamannya dulu gitu. Dan ya udah sampai
akhirnya ya gue kembali ke jati diri gue gitu kan, brakeless gitu, nggak pakai rem. Itu pun dengan dengan sadar diri gue udah bisa mengontrol sepeda ini, dan gue juga udah sangat-sangat yakin dengan self control terhadap diri gue sendiri gitu. Karena kadang bocah-bocah ini ya, mereka tuh nggak punya self control gitu. Mereka ngelihat abang-abangannya, sepedanya keren gitu kan, pakai chainring gede, mereka ikutan pakai chainring gede gitu kan. Ini pakai ban Continental, ikutan juga maksa gitu kan, nabung susah payah, bahkan sampai mungkin gue nggak tahu ya, ada nggak yang gedor pintu rumah mereka demi dibeliin ban mahal itu. Gue nggak tahu, semoga enggak ya. Abang-abangannya pada pakai karbon, semua pengen pakai karbon, cuman ya limitasi di situ tuh, ada yang mampu ada yang enggak gitu. Kalau gue kalau karbon ya pakai Scotlet gitu kan, dan ya gue sih anteng aja ya. Gue nggak pernah bermasalah sama orang-orang yang mungkin sebagian komunitas ada yang toksik. Gue sih anteng aja, gue nggak masalah, gue nggak mikirin lah gitu apa kata mereka. But ya, kita sebagai orang yang lebih mature ya kan, orang yang udah lebih dewasa, ya kita jadi contoh buat para bocah-bocah gitu. Jadi saat kulturnya dan komunitas yang udah dewasanya mendukung kultur tersebut, ya udah akhirnya bocah-bocah ngikutin gitu kan, yang keren yang mana, yang oke-nya mana gitu, tanpa mereka mikirin gue mampu nggak gitu, gue siap nggak gitu. Ya sebenarnya gue jujur ya, kalau kita ngomongin musibah yang menimpa fixed gear ya, komunitas fixed gear itu udah banyak. Bahkan dari dulu, mau yang mancanegara ataupun nasional itu udah cukup banyak. Sebenarnya kalau kita ngomongin sepeda-sepeda fixed gear, brakeless ya, downhill atau some people say hill bombing gitu kan, banyak sebenarnya. Dan banyak juga contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah Daphne Fix. Kalau lo tahu ya, Daphne Fix itu sering banget tuh ya, dia bikin video di mana dia hill bombing ya kan, sendiri atau tandem, brakeless, fully brakeless, dan aman-aman aja gitu. Karena masalahnya satu, lokasi mereka itu remote. Memang turunan dan beberapa emang cukup tajam, tapi remote ya, terjaga, terkendali gitu kan. Jalannya bagus ya kan, terus juga pagar-pagarnya lumayan tinggi gitu kan, pagar penjaganya. Terus juga turunannya tuh nggak ekstrim banget gitu, dia tetap kayak meliku gitu ya. Lo tuh tau lah turunan-turunan di pegunungan di luar sana gitu kan, yang mereka tuh nggak langsung turun ke bawah lurus seperti semua pemikiran kita. Kenapa sih dibikin berkelok-kelok, lurus aja gitu, yang malah kalau lurus doang tuh lo kayak free falling gitu, lo jatuh sebenarnya gitu kan. Bikin berkelok-kelok gitu kan. Itu pun tetap mereka profesional gitu. Mereka udah tahu kondisinya, mereka udah biasa di situ, bisa bilang mereka mungkin akamsinya lah ya. Jadi mereka pede ya karena mereka yakin gitu, dan aman harusnya. Kalau udah profesional, udah pede, udah terbiasa, aman gitu kan. Nah, problemnya kan beberapa tanjakan dan turunan di Indonesia itu ekstrim, bos. Itu ekstrim banget gitu, benar-benar ekstrim banget gitu. Bahkan kita punya banyaklah julukan-julukan tanjakan ekstrim, tanjakan kemana gitu, yang artinya kalau tanjakan ya juga turunan gitu kan. Nah, yang pastinya saat kita nggak punya self control, hal-hal seperti ini bisa terjadi dan bisa nggak sehat gitu ya. Contoh dari berita itu ya kan, berakhir menyedihkan gitu. Dalam kondisi ini ya, bahasanya ya, kalau gua lihat lagi beritanya gitu kan tentang kejadian ini, bahasanya motor mobil yang udah pakai rem ABS aja itu orang yang nyetir masih deg-degan. Terus juga beberapa pesepeda yang pakai sepeda gravel atau pakai sepeda road bike yang udah pastinya ya kan pengeremannya itu bagus banget aja, mereka masih deg-degan gitu ketemu tanjakan dan turunan yang ekstrim. Gimana fix gear, brakeless lagi. Intinya ini buat para bocah-bocah ya. Satu, pasang rem itu bukan aib. Itu adalah perangkat keamanan atau safety ya. Penting tuh pasang rem di sepeda kalian.
Kedua, kalau kalian nggak pasang rem karena bilang takut kampasnya habis, nanti gue repot untuk gonta-ganti kampas, lu pasti akan tetap ada yang habis gitu, either ban lu atau sepatu lu gitu yang bakal habis kekikis gitu. Dan dua itu sebenarnya lebih mahal daripada kampas rem, dan kampas rem nggak secepat itu habis kok gitu bahasanya. Ketiga, kalau lu melihat sebuah video keren ya, orang pakai fixed gear brakeless dan pede gitu kan, ketemu turunan lah atau slap slip, yakinlah bahwa mereka itu adalah orang yang sudah sangat profesional, orang yang sudah punya banyak sekali perhitungan, atau kalau mereka melakukan tindakan tersebut di tempat yang cukup ekstrim, mereka itu akamsi, alias itu jalan sehari-hari mereka, udah biasa mereka kayak begitu ya. Nah, buat kita yang nggak terbiasa dengan kondisi seperti itu, tolong jangan underestimate, jangan dipikir karena lu di kota aman-aman aja, terus lu bawa ke daerah lain bakal aman. Enggak juga gitu. Kita yang udah terbiasa mengendarai motor nyelap-nyelip di Jakarta, terus coba touring jauh, ya, itu beda rasanya gitu. Kita pede di Jakarta karena kita tahu gitu jalannya, orang-orangnya gitu, kayak berkendaranya. Tapi saat dibawa keluar daerah, ya itu akan beda. Di mana ya, di sana kita pertama nggak tahu kontur jalannya, kita nggak tahu tanjakannya, turunannya, belokan kirinya. Karena udah survei sekalipun, kita kan nggak tahu lapangannya seperti apa, ya, secara langsung seperti apa. Jadi walaupun kita sudah perhitungan, kita sudah segala macam, saat kita baru pertama kali atau baru beberapa kali, ya jangan ngerasa yakin gitu. Tolong siapkan banyak sekali tolong siapkan banyak safety fail gitu. Rem aja sebenarnya nggak cukup gitu kan. Kalau emang curang banget ya nggak masalah kok dituntun gitu loh. Karena banyak juga kok gitu pesepeda-pesepeda yang pakai road bike atau gravel atau mountain bike juga, kalau mereka nggak pede dituntun gitu kan. Itu safety fail gitu. Daripada something bad happen, ya udah mending lu cari amannya aja lah gitu, bisa dibilang. Ya udah sih, paling gitu aja ya teman-teman. Tolong nih buat anak-anak fiksi, terutama buat para bocah ya, kalau kalian jangan terlalu underestimate something gitu, jangan terlalu meremehkan sesuatu hal lah gitu. Rem itu bukan aib, rem itu jangan nganggap rem di sepeda fiksi itu sebagai suatu hal yang gengsi gitu kan, nggak usah mikir gitu. Rem itu penting, lu baru boleh brakeless, fully brakeless ya, kalau emang lu di tempat yang aman dan lu percaya dengan tempat tersebut, lu pede dengan diri lu sendiri, dan lu udah punya self control yang sangat besar, silahkan. Tapi selama lu ke tempat yang belum pernah lu lalui, dan bahasanya yang paling awal lagi bahkan lu nggak pede, pasang rem. Sepeda fiksi yang dijual untuk road use itu udah pasti bisa pasang rem kok, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa pasang rem. Ya, Soloist itu bisa pasang rem. Grey, PCO Light, Visep, dan beberapa brand-brand yang baru sekarang muncul itu bisa pasang rem. Kecuali lu beli sepeda track bike. Kayak contohnya apa? BXT, beli Look, atau Helios TR800. Itu kan sepeda track tuh. Track use only buat di velodrome. Nah, itu emang nggak ada. Dan untuk menghormati kultur fiksi, gak harus brakeless cuy. Fiksi itu sekarang udah berevolusi, bahkan dulu ya itu juga udah banyak yang masang rem sebenarnya gitu kan ya, demi safety procedure, dan karena mungkin udah ada kejadian apa karena mereka pasang rem demi keamanan. Itu sebenarnya aman-aman aja loh gitu ya. Rem sepeda juga nggak murah, nggak mahal-mahal banget gitu kan, apalagi untuk sepeda fiksi kan pakainya rim brake ya kan, U-brake itu murah ya, satu set juga murah. Gua rasa nggak akan terlalu berpengaruh juga ke bobot sepeda lu, karena ya mostly sepeda lu pasti berat sih, nggak mungkin yang super ringan gitu. Jadi ya oke, pasang rem, hati-hati, jaga jarak, jaga emosi ya, dan yang paling penting adalah jangan sok-sokan dan jangan meremehkan sebuah jalan. Gue Dava Pinks, gue akan berjumpa dengan kalian semua di jalan kalau kita ketemu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau misalkan video gue ini layak untuk ditonton lebih banyak lagi, oke? Thank you.